Oke, saya izin share screen langsung aja ya. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Sudah ya, Alhamdulillah. Oke, ini tadi saya sampai ini ya. Jadi kita bersahabat dengan AI ini adalah apakah sebuah ancaman atau peluang ya. Jadi yang dulunya setiap orang punya mimpi ya, mungkin hanya sekedar mimpi, tapi sekarang itu menjadi mudah dieksekusi ya, Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya adalah dengan ini nih, ya. Walaupun mengeksekusinya dengan membuat gambar dulu ya, tapi paling tidak sudah mempunyai mimpi ya, mempunyai mimpi ke arah sana ya. Jadi nanti untuk apa selanjutnya kan nanti bisa ditempuh lagi bagaimana cara-caranya ya, nanti akan dipandu oleh AI. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya buat menggunakan AI ya, Bapak Ibu. Jadi foto saya, terus kemudian saya tambahkan prompt, ya, jadilah ini ya. Nah, setelah jadi gambarnya, itu bisa kita gerakkan juga seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi mission impossible ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Oke, jadi ketika kita bisa bermimpi, maka mimpilah yang besar ya, karena tadi setiap orang punya mimpi, ya, bangun usaha, income tambahan, punya nilai, menguasai skill baru, mengubah hidup menjadi lebih baik. Dulu mimpi, sekarang bisa dieksekusi. Nah, bagaimana ya caranya ya? Nanti akan dibantu oleh yang namanya AI, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang sudah sangat dekat sekarang ya, Bapak Ibu, dengan kita ya. Karena hampir setiap hari di handphone, di laptop ya. Kalau kalau sekarang masih ada warnet, mungkin warnet-warnet itu sudah menyebar tuh AI. Ya, karena saking ini ya, saking sudah menjadi kebutuhan ya Bapak Ibu ya AI itu. Di samping pencarian lewat Google ya, sekarang itu juga sudah bergeser, mulai bergeser untuk pencarian artikel atau pencarian apapun itu ya. Entah itu mau cari rumus atau cari apa cari pengetahuan yang mungkin pengetahuan praktis, biasanya langsung tanya AI. Ini sudah menjadi pergeseran ya, bahwa AI ini memang nantinya ke depannya itu akan sangat-sangat merajai. Nah, ini bisa menjadi ancaman atau peluang. Nah, itu kembali lagi ya tergantung dari kitanya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti kemarin yang kita sudah pelajari Bapak Ibu, untuk AI ini kan ternyata nggak cuma ChatGPT aja ya, nggak cuma ChatGPT, nggak cuma Gemini atau Gemini ya, ada Canva, Blackbox, Grok, dan lain-lain. Dan ini terakhir ini ada saya tambahkan Meta AI. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk praktek ya Bapak Ibu. Saya nanti akan menggunakan praktek membuat foto dari Gemini. Lalu untuk menggerakkannya saya menggunakan Meta AI. Nah, tapi memang kita harus ini ya Bapak Ibu, harus memerlukan yang namanya prompt ya. Prompt itu harus kita buat ya, kita buat agar apa ya? Agar nanti dari AI-nya itu mengerti ya apa yang akan eh, tak inginkan ya Bapak Ibu ya. Ya intinya itu kembali lagi ya Bapak Ibu, AI ini adalah bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi peluang.
Tapi kita harus bersahabat dengan AI ya Bapak Ibu, karena konsep besar bersahabat dengan AI ini adalah AI ini bisa menjadi penggada kemampuan kita ya. Yang tadinya kita mampunya biasa-biasa aja atau malah bahkan nggak mampu ya. Contohnya saya dulu nggak mampu, nggak ngerti yang namanya coding ya. Tapi setelah bersahabat dengan AI, ternyata ternyata begini ya, begini yang namanya coding, bahasa pemrograman itu seperti ini ya. Sedikit banyak jadi tahu ya yang namanya apa namanya IMG, SRC. Nah, itulah kode-kode Tailwind, HTML segala macam. Nah, itu ya gara-gara apa? Gara-gara bersahabat dengan AI, Bapak Ibu ya. Yang tadinya kita nggak tahu ya bagaimana apa cara bikin landing page, bagaimana cara membuat website ya. Tapi ternyata dengan bantuan dari AI ini bisa meningkatkan kemampuan kita, Bapak Ibu ya. Karena ternyata ya kalau ini dari kata ini banyak di ini ya di YouTube atau di internet ini satu manusia ya plus ChatGPT ya ini saya contohkan ChatGPT ya sebenarnya nggak cuma ChatGPT aja banyak AI lah ya ini sebenarnya manusia satu manusia plus AI ya salah satunya contohnya ChatGPT itu kekuatannya bisa hampir sama dengan 10 orang Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan saja ketika kita misalnya mempunyai perusahaan, kita tidak perlu meng-hire 10 orang, tapi kita cukup mungkin hanya satu aja. Nah, untuk yang 9 orang itu bisa digantikan dengan AI. Nah, ini kalau dilihat dari satu ini termasuknya AI ini ya ancaman ya Bapak Ibu ya. Ancaman bagi pencari kerja ya. Tapi menjadi peluang bagi pengusaha ya karena akan berdampak di ini efisiensi ya yang nantinya akan berimbas ke pengeluaran juga ya kan semakin sedikit pengeluaran pemasukannya pastinya nambah ya ya asal omsetnya juga tetap ya terus kemudian dari segi waktu ya 1 jam kerja ya dengan menggunakan AI itu kalau tidak menggunakan AI bisa 1 minggu ya kerjanya manual. Terus kemudian AI ini juga bisa mengeksekusi ide ya. Jadi ketika kita mempunyai ide ya, kita eksekusi bisa menjadi produk ya. Dan produk itu nanti kita bisa jual ya, bisa jual otomatis bisa sebagai sumber income. Nah, ini adalah konsep ininya ya, bagaimana kita harus bersahabat dengan AI. Jadi kita ya ketika berhadapan dengan AI ini bukan hanya sekedar menggunakan aja sebagai user AI aja, tapi kita juga harus bisa meningkatkan skill kita ya, mempunyai apa nilai yang lebih ya, mempunyai nilai yang lebih dengan apa mengetahui ya AI itu seperti apa dan ya kita tidak perlu 100% menguasai semua ya, tapi paling tidak kita harus tahu ya AI ini memang bagusnya untuk ini ya karena kan AI tadi kan banyak ya ada ChatGPT, ada Gemini, ada Meta AI, ada Perplexity dan lain-lain sebagainya. Oke, nah ini jadi kira-kira kalau ditanya nih Bapak Ibu ya AI itu ancaman atau peluang ya? Kalau saya sendiri pribadi lebih condong sebagai peluang ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau kita memandangnya sebagai ancaman ya, berarti ini menurut saya itu berarti kita tidak mau yang namanya perubahan ya. Padahal ketika sesuatu itu berubah, itu kan bisa ada dua kemungkinan ya, berubah menjadi baik atau berubah menjadi buruk. Tapi harus kita lakukan, harus kita hadapi itu ya Bapak Ibu. Agar kita tahu perubahannya itu nanti mengarah kemana. Tapi sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ketika ada perubahan dan kita menghadapinya itu, kita harus mengarah ke perubahan yang baik. Makanya
kalau menurut saya pribadi, AI ini lebih ke peluang ya Bapak Ibu daripada sebagai ancaman. Tapi itu tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Monggo bisa dilihatnya seperti apa ya. Tapi tetap kita harus selalu berpikir positif ya. Apapun itu, di situ pasti ada peluang yang bisa kita ambil manfaatnya ya, karena bisa untuk mempermudah kehidupan kita di masa mendatang. Oke, nah berbicara mengenai ini AI itu pasti tidak jauh dengan yang namanya prompt. Prompt itu apa sih? Prompt itu sebenarnya adalah perintah ya Bapak Ibu. Perintah di mana AI itu akan mengetahui atau mengerti ya apa keinginan kita, yaitu lewat prompt ya Bapak Ibu. Nggak mungkin kalau kita misalnya kita tidak punya prompt, terus kita buka ChatGPT, kita diem aja, nggak ngetik apa-apa, nggak ngasih perintah apa, ya ChatGPT juga akan diam, akan pasif ya Bapak Ibu. Makanya kita juga harus memberikan prompt atau perintah ya, di mana perintah itu sebisa mungkin sesuai ya dengan keinginan kita. Nah, ini juga ada teknik-tekniknya sendiri ya Bapak Ibu. Banyak sekali referensi-referensi mengenai prompt AI ini di YouTube, ya di Twitter, apa di X ya, di IG itu Bapak Ibu bisa pelajari. Kadang-kadang suka lewat juga kan di apa di beranda Facebook, beranda IG ya Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau coba praktek ini Bapak Ibu mengenai prompt. Nah, ini saya mempunyai satu prompt ya. Jadi ini memang promptnya dalam bahasa Inggris ya. Nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk praktek ya. Untuk praktek ini menggunakan prompt ini, nanti hasilnya apa? Nanti hasilnya seperti apa? Ya, apakah apa sama sama persis atau mungkin gambarnya biasa aja. Jadi kita bisa ini ya, bisa bandingkan ya Bapak Ibu. Ini saya kopikan dulu ya promptnya. Jadi biar nanti Bapak Ibu bisa kopikan di ChatGPT atau di Gemini. Saya hari ini akan praktek menggunakan Gemini ya. Gemini ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah kopikan ya Bapak Ibu. Silakan bisa di copy, bisa diambil ininya promptnya ya. Nah, ini saya buka Gemini dulu ya. Saya nggak pakai ChatGPT ya karena saya lagi sering menggunakan Gemini ya sekarang ya, Gemini. Nah, dari prompt yang tadi yang saya kopikan ya, Bapak Ibu juga silakan ya, kalau misalnya mau praktek boleh menggunakan Gemini ya atau menggunakan ChatGPT ya yang tadi ini. Bisa menggunakan Gemini, bisa menggunakan ChatGPT, atau kalau gambar itu biasanya ini ya, Copilot atau Grok. Nah ini antara empat ini. Kalau yang lain-lain ini saya jarang ya menggunakan gambar ya. Untuk membuat gambar itu jarang. Biasanya paling banyak itu saya menggunakannya apa dari Gemini ya, Gemini dan ChatGPT. Itu yang paling sering. Nah, coba kita praktek bareng-bareng ya Bapak Ibu. Dari prompt ini ya, jadi prompt AI ini untuk foto produk ya Bapak Ibu. Saya coba langsung tempelkan di Gemini saya. Nah, ini saya sudah tempelkan ya semuanya. Bapak Ibu silakan copy semuanya ya dari tanda petik awal sampai tanda petik akhir ya. Jangan dikurangi ya karena nanti kalau dikurangi hasilnya nanti akan
kurang nanti ya. Nah, ini langsung kita enter aja. Kita lihat apakah hasilnya bagus ya. Nah, Bapak Ibu silakan ini ya, silakan praktek sendiri-sendiri. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Jadi ini menggambarkan burger ya, burger yang dilengkapi dengan sayuran, ada keju juga, ada daging juga, terus rotinya ada wijennya. Ah, jadi lapar ya Bapak Ibu ya. Jadi lapar. Nah, ini kira-kira kalau Bapak Ibu di rumah praktek sendiri gambarnya seperti apa? Nanti boleh share dong di ini. Boleh di-share di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita sudah keluar gambarnya ini ya, cara menyimpannya ya. Cara menyimpannya itu bisa klik ini, download ya, Bapak Ibu. Nah, di pojok kanan atas gambar itu ada tanda download ya. Nah, itu tinggal diklik aja. Ini saya coba klik. Nah, nanti akan tersimpan di sini. Nah, ini burger ya, burger satu ya. Nah, berarti gambarnya tadi sudah tersimpan di apa komputer saya ya. Nah, dari gambar ini ya, gambar ini saya coba tempelkan dulu di sini ya. Jadi ini hasilnya dari gambar saya. Eh, mana tadi? Oh ini. Ini saya kopikan dulu, lalu saya tempelkan di sini. Nah, ini hasil karya dari prom saya ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah jadi nanti kita tempelkan ini nih satu-satu di sini nih. Jadi biar ini seru nanti seru-seruan ya kita ya. Dikirim di chat bisa, Pak. Ya, Dikirim di chat bisa. Kirim gambarnya gambar. Nggak bisa ya? Atau WA harusnya aja. bisa sih Pak. Ini bisa Pak, Pak. Jadi kita copy, kita copy lalu kita ini paste. Kalau saya pakai laptop ya, tapi memang lama ya muter-muter. Nah ini saya sudah masuk nih. Masuk nggak Pak? Di Bapak Ibu sekalian Pak Aryo juga. Masuk. Masuk ya. Nah itu caranya ketika filenya sudah tersimpan di komputer ya, itu tinggal di copy lalu pastekan di kolom chat. Itu bisa. Beda-beda burgernya ya. Beda-beda ya. Bu Iya. Emma gimana? Ini Bu Emma ya. Nah coba kita Iya. lihat. Wah iya. Ini hasil dari Bu Emma nih. Nah ini nih punya Bu Emma nih. Saya Bu Emma pakai apa, Bu? Pakai pakai Meta. oh pakai Meta. Apa? Oke. Ini Saya pakai Meta yang di Dremina. WhatsApp. oh Pak Arya pakai Dremina. Dremina ya. Boleh Pak di-share Pak. Iya. Nggak gini, saya share ini aja deh. Share apa? Share apa? Nah, screen. Share screen ya, Ya boleh? boleh Pak. Boleh ini Sebentar. sebentar. Ini saya stop share screen dulu ya. Ya silakan Pak. Nih. Oke, sebentar. Kok ini meeting? Share screen. Wah banyak nih Pak. Iya, Dremina langsung 4. Terminal langsung 4 ya. Oh jadi Ya, bisa langsung milih mana yang paling bagus ya. Atau paling sesuai lah ya. ya pilih semua aja. Ya, Oke, ini oke. coba contoh Dremina. Jadi pakai Oh, Dremina K4. promnya satu langsung munculnya empat. Iya, jadi Tapi promnya persis punya saya tadi ya Pak ya langsung sama, ya.
saya Langsung ya. copy paste aja. Copy paste ya. Ya punya. Keren, Ya Pak. ya ya ini. Ya, oke. Ya udah ya. Ya, siap, Balik siap. lagi. Oke. Nah, ada lagi yang mau share hasilnya? Pak Bagus, Pak Tio, bisa? Bisa seru-seruan kita. Jadi nanti kalau sudah ini saya tempel di sini ya hasilnya. Nah, tadi untuk yang gambar ini, gambar yang sudah kita hasilkan ya. Oh ya, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu ya. Nah, ini tadi. Atau saya coba punya Bu Emma deh. Ini saya copy. Sebentar. Saya copy, lalu saya ingin membuat gambar ini ya, gambarnya burgernya Bu Emma ini bergerak ya. Nah, ini saya ingin membuat gambar ini bergerak. Saya menggunakan Meta AI ya. Ini saya pakai Canva mirip sih. Hampir lah. Oh Mirip iya, kurang lebih. oh nggak bisa, harus disimpan dulu ternyata. Atau saya punya punya saya aja deh ya. Nah, ini contoh ini ya, punya saya ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kita tempelkan dulu gambarnya. Lalu di sini kita kasih prompt, cuman simple aja promptnya. Animate. Nah, lalu kita enter. Nanti akan dibuatkan gambar yang Ini bergerak. nempelnya di copy paste, Pak. Caranya. Ya, disimpan dulu, Pak. Disimpan dulu, Oh, baru sudah menjadi file kan. Nah, filenya baru di copy paste. Nah, ini akan dibuatkan. Jadi nanti gambarnya akan bergerak. Tapi kalau untuk burger ini paling bergeraknya ya mungkin ada asapnya atau mungkin dari angle sedikit bergerak kayak gitu seperti itu. Nah, ini kita coba buka ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada asap-asapnya terus ada meleleh-meleleh gitu. Tapi cuman 2 detik apa 3 detik ini. 3 detik aja kayaknya ya. Nah, tapi paling nggak bisa buat inilah ya, buat mengisi IG ya atau apa atau buat buat status. Nah, itu mungkin bisa dipakai buat diposting-posting lah istilahnya ya. Nah, coba saya pakai punya Bu Emma tadi ya. Ini saya berarti saya simpan dulu nih. Caranya nyimpan gimana ya? Oh ini, saya download dulu berarti. Nah ini punya Bu Emma saya simpan dulu coba. Baik Canva. Oh ini punya Pak Aryo ya, baik Canva ya. Oh belum ada ya? Oh ini Canva. Ini punya Pak Aryo sekalian deh. AI Pak Aryo. Nah ini saya Bu Emma, lalu Pak Aryo ini yang pakai Canva. Ini saya coba copy, kopinya mana ini sih? Gremina Di ini Pak, di kolom chat. chat ya. Ya, ada Di, watermarknya. ada watermarknya ya. Oh, kalau ini Iya. sebenarnya ada Pak. Kalau di Kalau di Canva nggak ada. Gemini, oh iya Gemini ada. Ini Gemini ini watermarknya ini Oh iya 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 ada iya. bintang kayak gini, nah.
Kalau Meta AI punya Bu Emma ini ada tulisan Meta AI ya. Kalau Canva nggak ada ya? Iya, Ada nggak Canva ada? nggak ada. Gemina Nah, ada. Dremina, Dreamina, nah ini ya Dreamina. Saya download dulu. Yang simpan. Saya tampilkan di sini. Nah, ini punya Pak Aryo nih. Wih, paling gede. Oh iya, ini ada ininya ya. Ada Iya. watermarknya ya. Sisi. Tuh, nggak bisa. Dikelompokkan nggak bisa. Ya udah. Udahlah. Oke, coba ya. Ini tadi punya saya yang udah saya Meta Dengan apa? AI. Meta. Nah, sekarang punya Bu Emma. Hasilnya kan tadi kan seperti ini nih, yang punya saya nih. Nah, bagaimana dengan punyanya Bu Emma ya? Nah, perintahnya sama, animate. Nah, cuman gini aja perintahnya, simple ya. Kita tinggal tunggu aja. Jadi mungkin kalau buat kita yang udah sering ngulik ya, biasa banget ya. Tapi kalau mungkin yang belum pernah tahu ya, eh, itu bisa menjadi sesuatu yang wow gitu kan. Nah, itu kita tidak ada salahnya juga untuk berbagi ini, berbagi pengetahuan seperti ini, pengetahuan yang mungkin bisa menjadi apa ya, eh, menjadi orang-orang tuh jadi tertarik dunia digital marketing ya, gara-gara mungkin kita tadinya men-share seperti ini. Nah, ini lumayan Ini. kayaknya banyak ini. Wah, bagus ya. Wah, jadi bikin lapar bener ini. Ini BM. Iya, ya saya tadi barusan Copilot juga jadinya disuruh rotasi tapi nggak muncul-muncul gambarnya. Iya, Eh, pakai pakai apa, Bu? Kopilot. Copilot ya rotasi katanya Oh, 360 derajat, tapi nggak muncul-muncul gambarnya. iya, makanya saya Kopilot agak susah. Agak gimana Pak terbatas. Aryo? Kopilot terbatas. Terbatas ya. Iya, waktu itu Ya, saya pernah juga kalau mungkin untuk bikin gambar itu bisa ya, Kopilot nggak cepat ya. cocok. Tapi kalau untuk video ya, animate kayak gini, saya lebih sukanya memang Meta AI ini ya, lebih gampang gitu loh. Ya kalau Meta udah lama ya, sudah lama ya udah bisa. Coba punya Pak Aryo nih, Pak Aryo yang langsung yang Gemini aja ya. Kita tunggu sampai muncul gambarnya ini, baru kita kasih prompt animate ya, lalu kirim. Jadi kalau bisa itu sebenarnya kita bikin prompt itu yang simple-simple ya, tapi sudah bisa ini, sudah ada hasilnya. Nah itu, tapi memang kita harus treatment dulu sih sebelumnya ya. Kalau misalnya AI kita itu apa baru ya, mungkin kita baru berinteraksi dengan AI, kita harus mentreatmentnya dulu ya. Apa paling tidak memperkenalkan ya, memperkenalkan apa yang kita mau. Nah, itu perlu. Nah, ini keren juga nih. Ini muter-muter ya. Hampir sama kayak tadi, kayak yang punya Bu Emma tadi. Ini daging apa nih Pak Aryo ya? Apa? Nggak tahu. Ini jadi lapar nih. Oke, jadi itu ya. Ini
ini dulu Burger King itu gedenya kayak gini, tapi sekarang udah kecil-kecil juga. Wah, iya, kempes. Kalau sekarang itu kalau yang gede-gede itu malah kayak ini Pak, yang homemade homemade gitu loh Pak, kayak kayak John John's Burger, terus apa lagi tuh? Apa tuh? Yang di Kebayoran itu namanya Blenger Burger ya, Klenger atau Klenger ya? Burger. Ya, Dulu ya, dulu ya, ya, ya. awalnya tuh Blenger, dulu awalnya Blenger Burger ya. Sekarang ke sini kok hilang Blengernya, jadi Klenger sekarang. Klenger Burger. Apalagi di Subway itu Oh iya, 100.000. Kalau Subway banyak Gede banget. modelnya. Ada hotdog juga kan yang panjang itu. Itu beli yang apa? Yang large itu udah bisa buat bertiga itu. Udah kenyang banget. Oke. Ya, ini tadi ya. Ini Bapak Bapak-bapak yang baru gabung mungkin ingin tahu promnya, Pak. Ini saya kopikan lagi ya. Pak Erwin sama Pak Azari. Ini saya kopikan lagi. Jadi tadi kita membuat ini, Pak. Udah, Eh, 5 menit lagi deh. Kita membuat ini, Pak. Membuat foto produk ya dengan menggunakan prom. Ya, promnya ini. Nah, ini saya kopikan lagi ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa langsung praktek menggunakan ini ya. Nah, silakan saya sudah kopikan di kolom chat. Nah, nanti kalau sudah jadi gambarnya ya, sudah jadi gambarnya ini misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan tadinya kan promnya seperti ini ya. Enter, nanti keluar gambarnya. Gambarnya nanti kita simpan ya. Terus nanti kalau misalnya mau membuat gambar yang bergerak ya, silakan buka Meta AI. Ya, ini Meta AI. Ini Meta AI saya kopikan ya. Ininya, alamatnya. Agar apa? Agar nanti gambar Bapak Ibu bisa bergerak. Walaupun memang pergerakannya terbatas ya, karena kan ini gratis ya. Dan memang apa ya standarnya ya, standar dari Meta AI-nya itu eh, pendek gitu ya. Karena kita menggunakan apa? Menggunakan promnya simple banget nih. Ini cuman ketik animate. Nah ini saya kopikan juga nih. Cuman menggunakan satu kata prompt, cuman animate dari gambar yang sudah kita buat tadi ya, sudah kita buat dari Gemini atau dari Canva atau dari Copilot ya, boleh silahkan. Nah, nanti akan gambarnya akan bisa bergerak seperti ini ya. Nah, lumayan lah ya kalau kita simpan ya. Nah, nanti kita bisa eh, juga buat ini juga buat prom yang produk-produk yang lain ya. Tentunya kita harus cari dulu ya, cari dulu promnya atau kita bisa minta tolong dibantu apa? Minta tolong ke ChatGPT buatkan ya prom dalam bahasa Inggris untuk produk ini ya. Buatkan apa ya modelnya seperti seperti yang prom yang ini, seperti yang prom burger ini ya. Kita tinggal tempelkan aja. Nah, nanti dari ChatGPT akan membuatkan prom yang terbarunya. Oke, itu tadi ya untuk foto produk. Nah, sekarang ini yang gambar ini nggak bisa ini ya, yang video nggak bisa disimpan. Oh bisa ternyata, tapi lama ya. Oke, nggak usah deh, gambar aja. Nah, ini tadi kan untuk foto produk ya, Bapak Ibu. Nah, foto produk kita sudah praktek ya, dan sudah muncul lumayan lah ya, bagus-bagus ya hasilnya ya. Nah, ini burger, ada burger Klenger, ada burger apa nih ya, burger Makassar, Makassar. Ada burger Cijantung, Cijantung, Cijantung ini semua.
Nah, lalu kita coba membuat yang ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, foto artis, ya. Nah, ini foto artis. Ini saya mau coba buat menggunakan